Ciluk Bak. Hello everyone, apa kabar kalian semua? Aku berharap kalian sehat dan sentosa dimanapun kalian berada. Aku Renata Hondra, NPM 1920500248 akan membagikan kalian dongeng yang sangat menarik yang berjudul Dongeng tentang Komet dan Matahari yang aku ambil dari novel kesukaan aku berjudul Rotasi dan Revolusi. Pada masa pembentukannya, matahari hidup sendirian, tidak mempunyai teman dan merasa sangat kesepian. Akhirnya, alam semesta memutuskan agar materi-materi yang beredar di seluruh penjuru dunia berevolusi dan mengitari matahari, mewujudkan dirinya menjadi planet, bulan, dan benda-benda langit lainnya. Sebelum planet dan bulan terbentuk, tiba-tiba muncullah sosok cahaya kecil mendatangi matahari. Warnanya terang membara, membelah galaksi, parasnya sangat indah namun mampu menghancurkan siapa saja yang menghalanginya bertemu dengan matahari. Lalu dikenallah cahaya kecil ini dengan nama bintang jatuh atau bintang berekor. Lalu matahari terperangah terhadap sosok kecil bercahaya tersebut. Ia menyadari banyak benda langit yang mengelilinginya, namun tidak ada yang mengorbitnya seanomali dengan benda langit satu ini. Sosok kecil bercahaya terang benderang ini memiliki orbit yang sangat lonjong, bukan bulat, bahkan ia memiliki inti yang sangat dingin, berbeda dengan matahari yang memiliki inti yang sangat panas. Lalu matahari bertanya dengan dirinya, siapa dia? Siapa dia yang tiba-tiba merusak tatanan yang sudah kubuat? Siapa dia dengan kemunculannya yang tiba-tiba? Sekilas ia terlihat sama, namun berbeda. Lalu, saat benda langit ini mendekati matahari lebih dekat daripada Merkurius, akhirnya matahari memberanikan diri untuk bertanya kepada benda kecil ini. Siapa kau? Siapa kau berani mengorbit diriku? Lalu, benda langit bercahaya ini menjawab, aku komet. Aku berasal dari awan Oort yang selama ini menyelubungi tata surya yang akan kau buat. Lalu matahari menimpali ucapan komet dengan sangat jumawanya. Awan Oort, aku tidak pernah mengetahui ada awan yang menyelubungi tata suryaku. Kau mungkin hanya mengada-ngada. Kau hanya benda langit yang kesasar, lalu datang untuk menghancurkan sistem yang sudah kubuat. Lalu komet pun menjawab, kau sangat sombong matahari. Awan Oort terletak jauh dari tata suryamu ini, bahkan lebih jauh daripada Pluto yang sering kau abaikan. Cahayamu tidak mampu menembus rumahku yang sangat gelap dan dingin itu. Lalu, matahari berujar denial, tidak mungkin. Cahayaku ini lebih dari cukup untuk menyinari tata suryaku. Lalu komet pun menjawab lagi, kau hanyalah bintang kecil matahari, sinarmu tidak sebesar itu. Mendengar ucapan komet, matahari pun berubah menjadi geram. Lalu, ia pun mengatakan, apa maumu komet? Apa tujuanmu datang kemari? Kenapa sedari awal kau mengorbitku, padahal aku tidak tahu akan keberadaanmu? Lalu, komet pun menjawab, aku datang untuk mengingatkan siapa dirimu matahari, untuk mengingatkanmu bahwa kau hanyalah bintang kecil. Cahayamu tidak sebesar bintang-bintang besar lainnya. Dengan angkuhnya, matahari menjawab pernyataan dari komet. Untuk mengingatkan siapa diriku, aku tahu siapa diriku. Aku matahari si pemimpin tata surya ini. Salah satu planetku nanti akan ditinggali oleh manusia. Eksistensiku penting di jagat raya ini. Lalu komet pun menimpali ucapan dari matahari. Baguslah kalau kau menyadari siapa dirimu matahari. Kalau begitu aku akan pergi. Selamat tinggal. Matahari mencegat kepergian komet lalu berteriak, kenapa kau mengorbitku seenak hatimu? Seharusnya kau berada dalam kuasaku, berevolusi dengan hukum yang sudah kubuat, bukan mengorbit dengan anomali waktu dan kedatangan sesuka hatimu. Lalu komet pun menjawab, tidak semua berada dalam kuasamu matahari, tidak semua hal bisa kau kontrol. Aku adalah tuan atas tubuhku sendiri dan tuan atas kemauanku.
Aku bebas datang kapanpun dan mengorbitmu. Selepas mengatakan itu, komet pun pergi dengan jejak-jejak cahaya lalu menghilang. Selepas pertemuannya dengan komet, matahari pun bertemu dengan bintang yang sangat besar dan memiliki cahaya yang sangat terang bernama Sirius. Lalu, matahari pun ingin menjadi seperti Sirius, ingin menjadi bintang yang sangat besar dengan cahaya yang sangat terang. Tetapi, syarat dari menjadi bintang yang sangat besar dan cahaya yang sangat terang itu adalah matahari menghancurkan dirinya, lalu menghancurkan tata surya yang sudah ia buat. Untuk memenuhi keinginannya menjadi bintang yang sangat besar dengan cahaya yang terang benderang, akhirnya matahari sudah bersiap-siap meledakkan dirinya sendiri, lalu menghancurkan tata surya yang sudah dia buat. Komet pun datang kepada matahari. Wahai matahari, apa kau sudah lupakan dirimu sendiri? Matahari pun menjawab, kenapa kau selalu mengganggu? Aku tahu siapa diriku. Aku matahari, si pemimpin tata surya ini. Lalu komet pun menjawab lagi, kalau kau tahu siapa dirimu, kalau kau tahu kau adalah pemimpin tata surya ini, lalu kenapa kau akan meledakkan dirimu sendiri, lalu menghancurkan tata surya yang sudah kau buat? Menghancurkan para planet, benda langit, dan bulan yang sudah setia mengorbitmu. Matahari sangat keras kepala dengan kemauannya. Ia sangat kekeh dengan keinginannya ingin menjadi bintang raksasa. Lalu dengan kelelahan, komet pun berujar, aku tidak ingin kau meledakkan dirimu matahari. Aku tidak ingin kau menghancurkan tata surya yang sudah mengorbitmu dengan setia. Aku tidak ingin kau melewati kesepian selama jutaan tahun cahaya lamanya. Lalu, saat matahari tahu saat dia meledakkan diri, komet pun akan ikut hancur, dia pun bertanya kepada komet, lalu bagaimana caraku agar aku tidak meledakkan diriku sendiri? Komet pun menjawab, berhentilah menjadi bintang raksasa dengan cahaya yang lebih terang matahari. Menjadi terang atau menjadi besar tidak selamanya baik daripada gelap dan kecil. Aku tidak mau kau merasa kesepian lagi, di mana tidak ada asteroid, planet, dan bulan yang mengitari dan mengorbitmu. Matahari pun merenungi kata-kata dari komet, di mana komet tidak ingin matahari menghancurkan dirinya sendiri, hanya untuk menjadi bintang yang lebih terang dan lebih besar. Lalu matahari pun mengatakan kepada komet, aku akan membagi cahayaku kepada planet-planet, bulan-bulan, dan benda-benda langit lainnya. Lalu, komet pun merasa sangat senang dengan keputusan dari matahari. Dia pun berkata, kamu sangat bijak matahari, aku sangat bangga dan senang kamulah si pemimpin tata surya ini, bukan bintang lainnya. Lalu matahari pun meminta ketersediaan dari komet agar terus mengorbitnya hingga akhir hayat, menemaninya dan mengingatkannya akan eksistensinya berada di jagat raya. Alam semesta pun mengabulkan permintaan dari matahari dengan satu syarat, yaitu matahari tidak akan pernah menjadi bintang raksasa dengan cahaya yang lebih terang. Dalam jutaan rotasinya, matahari akan sesekali melihat komet berevolusi terhadapnya, mengingatkan siapa dirinya sendiri, serta mengingatkan eksistensinya di jagat raya ini. Lalu mengingatkan keduanya, tidak ada satupun dari mereka yang ingin salah satunya hancur. Mereka ingin menemani hingga akhir hayat. Aku akan menutup dongeng tentang komet dan matahari dengan satu kutipan. Hidup saling menjaga satu sama lain, menemani hingga akhir hayat. Aku Renata Hondre, undur diri. Sampai jumpa di lain waktu ya teman-teman.